Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfas Basar Sidik dengan NIM 240604889. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisa biomekanika olahraga melalui studi kasus running analysis. Langsung ke inti pembahasan. Kita di sini akan membahas tentang 4 side view, yaitu outdoor back view, outdoor side view, indoor side view, dan indoor back view. Jadi untuk yang pertama kita di outdoor back view. Untuk persentase kesempurnaannya yaitu ada di 54,4%. Untuk di hasil analisisnya sendiri, yang pertama kita mulai dari penurunan panggulnya. Untuk sisi kirinya didapatkan sudut sebesar 3,48 derajat dengan kategori mild pelvic drop. Nilai tersebut berada di luar rentang normal 0 hingga 2 derajat. Hal ini menunjukkan panggul kiri dan kanan belum stabil. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko kelelahan otot pinggul, nyeri lutut, nyeri Achilles tendon, hingga nyeri punggung di bagian bawah. Untuk di sisi kanannya, didapatkan sudut sebesar 2,56 derajat dengan kategori mild pelvic drop. Nilai ini juga sedikit melebihi rentang normal 0 hingga 2 derajat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kontrol panggul ketika berlari sehingga stabilitas tubuh bagian bawah masih kurang optimal. Lanjut untuk fokus selanjutnya, itu kita di posisi lututnya, didapatkan sudut sebesar minus 4,2 derajat dengan kategori mild adduction. Nilai ini berada di luar rentang normal minus 3 derajat sampai 3 derajat. Kondisi tersebut menunjukkan lutut sedikit bergerak ke arah dalam saat menopang tubuh ketika berlari. Hal ini dapat menyebabkan resiko nyeri lutut dan berhubungan dengan kecenderungan knie valgus. Untuk di bagian lutut kanannya dengan sudut sebesar 4,36 derajat di kategori mild adduction. Nilai ini juga berada di luar rentang normal. Posisi lutut yang masuk ke dalam menunjukkan kontrol stabilitas panggul dan otot tungkai masih kurang baik saat fase tumpuan. Fokus selanjutnya kita berada di posisi kaki. Untuk sudutnya itu di minus 390 derajat dengan kategori pronation. Kondisi ini menunjukkan kaki bergerak ke arah dalam saat fase akhir tumpuan. Pronasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cedera seperti shin splints, plantar fasciitis, dan Achilles tendinitis. Untuk di bagian kanannya, sudutnya itu sebesar 0, minus 0,79 derajat dengan kategori neutral. Nilai tersebut masih berada dalam rentang normal, yang seharusnya berada di minus 3 derajat sampai 3 derajat. Sehingga posisi kanan dinilai cukup baik dan stabil saat berlari. Lalu untuk matriksnya yaitu penilaiannya untuk waktu melayangnya itu sebesar di 0,6 detik. Untuk waktu kontak tanahnya itu berada di 0,3 detik. Step frekuensinya sebesar 130 langkah per menit. Duty factornya di 0,3%. Panjang langkah penuh sebesar 2,0 meter menunjukkan jarak tempuh dalam satu siklus langkah saat berlari. Panjang satu langkah yaitu sebesar 1,10 meter. Dan untuk running style-nya ini termasuk kategori cita running style, yaitu gaya lari dengan frekuensi langkah relatif rendah dan dorongan horizontal yang cukup dominan. Untuk kelebihan dan kekurangan di back outdoor views-nya, untuk kelebihannya tersendiri itu posisi kaki kanannya masih dalam kategori netral. Jadi pijakannya itu cukup stabilitas dan baik saat berlari. Pelvic drop dan knee aggression-nya yang terjadi masih dalam kategori ringan, sehingga belum menunjukkan gangguan biomekanik yang berat. Gerakan tubuh kanan dan kiri masih relatif simetris. Untuk kekurangannya sendiri, posisi kaki kanan masih dalam kategori netral, sehingga menunjukkan stabilitas pijakan yang cukup baik saat berlari. Kedua lutut mengalami mild adduction sehingga lutut cenderung bergerak ke arah dalam ketika berlari, dan kondisi ini dapat meningkatkan resiko knie valgus dan nyeri lutut. Untuk kaki kirinya mengalami pronasi sehingga telapak kaki bergerak terlalu dalam saat menapak. Lalu untuk stabilitas panggul, gluteus, dan core-nya itu masih perlu ditingkatkan agar alignment tubuhnya, apalagi fokusnya ke bagian bawah lebih optimal saat berlari. Fokus selanjutnya kita lanjut ke outdoor side view yang nilai kesempurnaannya itu masih di 61,4%. Untuk hasil analisisnya, yang pertama untuk foot strike dan overstrike-nya, itu pola pendaratan kakinya menggunakan knee strike dengan flag overstrike.
Didapatkan sudut overstrike sebesar 2,27 derajat yang masih berada dalam rentang normal. Namun, menunjukkan kaki mendarat sedikit terlalu jauh di depan tubuh, kondisi ini dapat meningkatkan gaya pengereman saat berlari sehingga efisiensi gerakan berkurang dan beban pada lutut meningkat. Untuk front knee angle at foot landing-nya atau pendaratan lututnya itu sebesar 146 derajat dan masih berada dalam rentang yang optimal. Posisi lutut depan cukup baik saat fase kontak kaki dengan tanah sehingga mendukung efisiensi gerakan lari. Sudut lutut belakang sebesar 121,25 derajat dan berada di luar rentang normal. Kondisi ini menunjukkan lutut terlalu terbuka. Hal tersebut dapat menyebabkan langkah menjadi kurang efisien dan meningkatkan energi saat berlari. Dan meningkatkan penggunaan energi saat berlari. Untuk head positionnya dengan sudut sebesar minus 11 derajat, itu berada di luar rentang normal. Hal ini menunjukkan posisi kepala terlalu menunduk, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan ketegangan pada otot leher dan mengurangi koordinasi gerakan tubuh saat berlari. Untuk back positionnya itu di sudut sudut sebesar 14 derajat dan berada di luar rentang normal. Hal ini menunjukkan tubuh terlalu condong ke depan. Jadi ketika berlari, posisi tersebut dapat meningkatkan beban pada otot punggung bawah dan menyebabkan tubuh lebih cepat lelah. Untuk arm position-nya itu masih berada di 96 derajat dan berada di luar rentang normal. Hal ini menunjukkan ayunan lengan terlalu terbuka ke belakang sehingga gerakan lari menjadi kurang efisien dan sangat mengganggu ritme langkahnya. Untuk ke matriksnya, waktu melayangnya itu berada di sekitar 0,6 detik, ground contact time, waktu kontak tanah sebesar 0,3 detik, step frekuensi langkahnya sebesar 138 langkah per menit, stride length-nya panjang langkah sebesar 2 meter, panjang satu langkah sebesar 1 meter, dan gaya-gaya lari tersebut dikategorikan sebagai cheetah running style, yaitu gaya lari dengan frekuensi langkah relatif rendah dan fase melayang yang sedang. Gaya ini lebih mengarah pada dorongan horizontal dibandingkan vertikal saat berlari. Untuk kelebihan dan kekurangannya, di bagian kelebihannya ini, posisi lutut depan saat pendaratan sudah berada dalam rentang yang optimal. Overstride yang terjadi masih tergolong ringan, panjang langkah cukup baik sehingga mampu menghasilkan dorongan gerak yang panjang saat berlari. Waktu melayang menunjukkan adanya fase melayang yang cukup baik, dan gaya larinya termasuk running style yang memiliki dorongan horizontal cukup baik saat berlari. Untuk kekurangannya sendiri, posisi kepala terlalu menunduk, posisi badan terlalu condong, lutut ke belakang terlalu terbuka, ayunan lengan yang terlalu terbuka ke belakang, cadence atau frekuensi langkah yang masih relatif rendah, dan pola heel strike dengan sedikit overstride menyebabkan gaya pengereman lebih besar saat kaki menyentuh tanah. Kita langsung fokus ke indoor back view-nya dengan nilai kesempurnaan di sekitar 66,2%. Untuk hasil analisis pertamanya, kita menunjukkan adanya pelvic drop pada sisi kiri dan kanan. Kondisi ini menandakan stabilitas panggul masih kurang optimal. Ketidakseimbangan tubuh panggul dapat menyebabkan peningkatan beban pada otot pinggul, lutut, hingga punggung bawah. Untuk pada bagian lututnya, lutut kirinya menunjukkan alignment yang baik antara pinggul, lutut, dan ankle, sehingga stabilitas tungkai kiri cukup optimal saat menopang tubuh. Sementara itu, lutut kanan mengalami mild adduction, yaitu kecenderungan lutut bergerak ke arah dalam ketika berlari. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko knee valgus dan nyeri lutut apabila terjadi secara berulang. Posisi kanan dan kiri berada pada kategori netral, sehingga tidak ditemukan pronasi maupun supinasi berlebihan. Untuk secara keseluruhan, analisis back view menunjukkan bahwa stabilitas kaki dan alignment lutut kiri sudah cukup baik. Namun, kontrol panggul dan stabilitas lutut kanan masih perlu ditingkatkan agar efisiensi gerak dan keseimbangan tubuh saat berlari menjadi lebih optimal. Kita langsung lanjut ke matriksnya. Untuk di matriks indoor back view-nya yang dengan nilai kesempurnaan 66,2%, untuk yang pertama waktu melayangnya itu berada di sekitar sebesar 0,5 detik. Ground contact time-nya alias waktu kontak tanahnya sebesar 0,2 detik. Step frekuensinya sebesar 177 langkah per menit. Panjang langkah sebesar 1,7 meter, panjang satu langkahnya sebesar 0,8 meter, dan gaya lari ini termasuk kategori beer running style.
yaitu gaya lari dengan frekuensi langkah menengah, fase kontak tanah lebih panjang, dan fase melayang lebih pendek sehingga memberikan stabilitas yang cukup baik saat berlari pada kecepatan rendah hingga menengah. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya dahulu, posisi lutut kiri sudah berada dalam alignment yang baik antara pinggul, lutut, dan ankle, sehingga menunjukkan stabilitas gerakan yang cukup optimal saat berlari. Posisi kaki kanan dan kiri berada pada kategori netral. Nilai knee adduction pada lutut kanan masih tergolong ringan. Gerakan tubuh kanan dan kiri relatif simetris karena tidak terdapat perbedaan sudut yang terlalu jauh antara sisi tubuh. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat pelvic drop pada sisi kiri dan kanan yang menunjukkan stabilitas panggul masih kurang optimal saat fase tumpuan berlari. Lutut kanan mengalami mil adduction sehingga lutut sedikit bergerak ke arah dalam ketika berlari dan berpotensi meningkatkan resiko knee valgus. Stabilitas otot gluteus, core, dan panggul masih perlu ditingkatkan agar alignment tubuh bagian bawah menjadi lebih baik saat berlari. Kita fokus masuk ke fokus terakhir untuk indoor side value-nya 61,7%. Dan untuk hasil analisisnya, pola lari menggunakan pola lari menggunakan mid foot strike dengan moderate overstrike sehingga kaki mendarat terlalu jauh di depan tubuh dan mengurangi efisiensi gerak. Sudut lutut depan sudah berada dalam rentang yang ideal, sudut lutut belakang masih terlalu terbuka, posisi kepala sudah baik karena pandangan mengarah ke depan, posisi badan dan siku berada dalam rentang ideal sehingga posisi badan dan sudut siku berada dalam rentang yang ideal sehingga postur dan ayunan lengan cukup efisien. Untuk posisi badan dan siku berada dalam rentang yang ideal, frekuensi langkah mencapai 177 langkah per menit, untuk panjang langkahnya sebesar 1,7 meter, gaya lari termasuk beer running style. Secara keseluruhan, teknik lari sudah cukup baik, tetapi overstride dan gerakan kaki belakang masih perlu diperbaiki agar performa lari lebih optimal. Terus kita lanjut ke matriksnya. Untuk tumpuan penilaiannya itu di time of flight-nya sebesar 0,5 detik, ground contact time-nya itu sebesar 0,2 detik, step frekuensinya sebesar 177 langkah per menit, stride length-nya sebesar 1,7 meter, step length-nya sebesar 0,8 meter, dan gaya larinya termasuk di running style. Untuk kelebihannya sendiri, kita menggunakan pola main foot strike yang membantu distribusi beban lebih merata saat kaki menyentuh tanah. Tapi karena kebetulan di gym ini kita nggak boleh pakai sepatu, mungkin karena kita tidak menggunakan sepatu, looknya lebih terlihat seperti merata saat kaki menyentuh tanah. Untuk posisi lutut depannya saat pendaratan berada dalam rentang ideal sehingga mendukung efisiensi gerakan lari. Posisi kepala sudah baik dan pandangan mengarah ke depan sehingga membantu keseimbangan tubuh saat berlari. Untuk posisi badan berada pada rentang yang ideal. Posisi siku berada dalam rentang optimal sehingga ayunan lengan membantu menjaga keseimbangan dan ritme langkah. Untuk frekuensi stepnya itu berada di 177 langkah per menit yang menunjukkan frekuensi langkah sudah cukup baik untuk efisiensi lari. Dan untuk kekurangannya sendiri, itu terjadi moderate overstride dengan sudut 14,09 derajat, sehingga kaki mendarat terlalu jauh di depan tubuh dan dapat meningkatkan gaya pengereman saat berlari. Lutut belakang terlalu terbuka, sehingga amplitudo gerakan kaki belakang kurang optimal dan efisiensi dorongan berkurang. Panjang langkah yang cukup besar dapat meningkatkan penggunaan energi apabila tidak diimbangi kontrol tubuh yang baik, dan gaya lari tersebut termasuk kategori beer running style yang lebih cocok pada kecepatan rendah, sehingga efisiensi untuk lari cepat atau performa tinggi masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk sekian presentasi mengenai 4 fokus gerak dengan studi kasus analisa running. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.